kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan perancangan data warehouse dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Michela Sharantalomero dan alasan kelompok kami memilih dataset Steelwells yaitu karena berisi data yang cukup representatif tentang operasi bisnis dan transaksi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian di sini sudah terpampang tables in Steelwells, yaitu yang berisikan customer underscore w underscore ter, kemudian di bawahnya ada customer, kemudian di sini ada department underscore managers, kemudian di bawahnya ada employees, kemudian office, order details, kemudian order fake, dan orders, kemudian ada pembayaran atau payments, di bawahnya juga ada products, kemudian quadrant underscore actuals, dan di bawahnya ada waktu atau time, dan yang terakhir trial underscore balance. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Brilliant Miracle dengan NIM 220211060103. Di sini saya akan menjelaskan poin 2 laporan kami yang pada tugas perancangan data warehouse. Di poin 2 ini kita akan menentukan subjek analisis berdasarkan dataset Steelwells. Pada dataset Steelwells, kelompok kita tertarik untuk melakukan analisis terhadap produk dan pelanggan karena ingin menggali lebih dalam tentang produk dan pelanggan di dalam dataset tersebut, termasuk identifikasi produk terlaris, produk yang paling menguntungkan, dan pelanggan yang paling sering melakukan transaksi. Pada poin 2A, produk terlaris. Di sini berisi analisis dan identifikasi produk-produk yang paling banyak terjual atau memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Ini akan membantu kita untuk fokus pada produk-produk yang sukses dan mungkin merencanakan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan penjualan mereka. Poin 2B, produk paling menguntungkan. Di sini berisi analisis dan identifikasi margin keuntungan produk, seperti produk mana yang memberikan margin keuntungan tertinggi atau produk yang perlu ditingkatkan dalam hal margin keuntungan. Ini akan membantu kita mengidentifikasi produk-produk yang memberikan keuntungan terbaik dan mungkin menentukan produk yang memerlukan perbaikan dalam hal margin keuntungan. Dalam poin 2C, di sini berisi pelanggan paling sering berinteraksi atau pelanggan yang paling sering bertransaksi. Analisis ini akan membantu kita mengidentifikasi pelanggan yang paling sering melakukan pembelian atau transaksi. Ini akan membantu kita untuk memahami basis pelanggan yang setia dan mungkin merencanakan strategi khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Junichiro Alvin Siwal. Pada kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu desain Cube Data Warehouse. Pada tugas kali ini, kelompok kami membuat desain Cube Data Warehouse menggunakan model star schema yaitu sebagai berikut. Nah, ini star skemanya. Yang di dalam star skema ini terdapat tabel-tabel. Yang pertama yaitu tabel customers. Isinya yaitu customer number, customer name, contact last name, contact first name, phone, address line 1, address line 2, city, state, postal code, country, sales rep employee number, dan juga credit limit. Selanjutnya ada payments, isinya yaitu customer number, check number, payment date, dan juga amount. Selanjutnya ada tabel produk, yang isinya yaitu product code, product name, product line, product scale, product vendor, product description, quantity in stock, by price, dan juga MSRP. Selanjutnya tabel time, isinya yaitu time ID, month ID, KITR ID, year ID, month name, month dash, KITR name, dan juga KITR dash. Selanjutnya ada tabel orders,
Isinya yaitu order number, order date, required date, ship date, status, comments, dan juga customer number. Lalu ada tabel order fact yang isinya yaitu order fact ID, order fact number, product code, price is, order line number, order date, required date, ship date, status, comments, customer number, time ID, KTR ID, month ID, dan juga year ID. Nah, tabel-tabel dimension ini terhubung ke satu tabel fact yang di sini kami beri nama sales tabel fact. Setiap tabel-tabel dimension ini terhubung dengan tabel fact dengan menggunakan primary key dari masing-masing tabel tersebut. Misalnya tabel customer dengan terhubung dengan primary key customer number, tabel payments dengan check number, tabel produk dengan product code, tabel time dengan time ID, tabel orders dengan order number, tabel order fact dengan order fact ID. Nah, di dalam tabel sales fact table, dalam tabel sales fact ini juga terdapat measures yang isinya yaitu total price dan juga quantity order. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas, kita di dalam star skema itu terdapat beberapa jenis tabel. Yang pertama yaitu tabel dimensi. Nah, tabel dimensi yang ada pada star skema yang telah kami buat tadi itu terdiri dari tabel dimensi payments, time, customers, order fact, produk, dan juga orders. Nah, di sini kita dapat melihat tabel-tabelnya yaitu tabel customers, order fact, orders, products, time, dan juga payments. Oke, selanjutnya ada tabel measures yang isinya yaitu total price dan juga quantity order. Lalu selanjutnya ada tabel fact yang isinya yaitu customer number, check number, product code, time ID, order number, dan juga order fact ID. Nah, untuk membuat star skema ini sendiri, saya menggunakan web yang bernama draw.io. Nah, di sini sudah saya buka webnya dan di sini sudah terlihat star skema yang pernah dibuat. Di sini ada tabel dimension, customer, payments, products, time, order fact, orders yang terhubung ke tabel fact, dan juga di sini ada measures. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veronica Wayo dengan NIM 220211060123. Dan pada saat ini, saya akan melanjutkan membahas bagian 4, yaitu implementasi desain cube. Dan implementasi ini dilakukan pada DBMS MariaDB seperti yang bisa dilihat pada tampilan saat ini. Dan kami di sini membuat database baru bernama Steel Wheels Out yang berisi tabel-tabel dimensi, tabel fact, dan tabel measure yang telah didesain pada bagian sebelumnya. Jadi untuk tabel dimensi yang pertama adalah tabel customer, yang kedua tabel dimensi payments, yang ketiga tabel dimensi products, yang keempat tabel dimensi time, yang kelima tabel dimensi order fact, yang keenam tabel dimensi order date, yang ketujuh tabel dimensi order date, yang kedelapan tabel dimensi order fact, yang kesembilan tabel dimensi order fact, yang ke-11 tabel dimensi order date, yang ke-12 tabel dimensi order fact, yang ke-13 tabel dimensi order fact, yang ke-14 tabel dimensi order fact, yang ke-15 tabel dimensi order fact, yang ke-16 tabel dimensi order fact, yang ke-17 tabel dimensi order fact, yang ke-18 tabel dimensi order fact, yang ke-19 tabel dimensi order fact, yang ke-20 tabel dimensi order fact, yang ke-21 tabel dimensi order fact, yang ke-22 tabel dimensi order fact, yang ke-23 tabel dimensi order fact, yang ke-24 tabel dimensi order fact, yang ke-25 tabel dimensi order fact, yang ke-26 tabel dimensi order fact, yang ke-27 tabel dimensi order fact, yang ke-28 tabel dimensi order fact, yang ke-29 tabel dimensi order fact, yang ke-30 tabel dimensi order
Dan yang keenam adalah tabel dimensi orders. Dan untuk tabel fact-nya sendiri, kami beri nama table cell fact table, di mana pada tabel ini berisi kolom customer number, kolom check number, kolom product code, kolom time ID, kolom order number, kolom order fact ID, kolom total price, dan kolom quantity order. Dan untuk table measure-nya sendiri, kami beri nama tabel sales measure table, yang berisi kolom total price dan kolom quantity order. Jadi bisa dilihat di sini, dalam database ini terdiri dari 6 tabel dimensi, yaitu tabel customer, order fact, order, payments, products, dan time, dan 1 tabel fact, serta 1 tabel measure. Perkenalkan, nama saya Prisa Blaskisopermanam B dengan NIM 20211060130, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian yang kelima pada laporan tugas proyek kelompok teknologi basis data kelas C, yaitu dari kami kelompok 8. Pada bagian yang kelima ini, integrasi data ke basis data di BMS MariaDB dengan Pentaho Data Integration atau PDI. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan ada 2. Langkah utamanya itu pembuatan file transformation, dan yang kedua pembuatan file job. Untuk file transformation ini sendiri, dia terbagi menjadi beberapa tabel karena dia dilakukan untuk setiap atau masing-masing tabel yang ada pada database. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu file transformation pada tabel customers. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama membuka aplikasi Pentaho Data Integration, kemudian membuat file baru, yaitu file transformation, dapat dilakukan dengan mengklik Ctrl N, kemudian memilih table input pada menu design, kemudian membuka icon input, lalu klik table input, di drag ke tampilan yang muncul, tampilan pertama, lalu klik 2 kali atau bisa dilakukan dengan klik kanan untuk mengedit komponen atau properties dari step table input itu. Kemudian pada bagian yang kelima, di sini merupakan contoh ketika membuat koneksi untuk melakukan query data nantinya. Jadi koneksi yang dibuat pada nomor 5 ini merujuk kepada database yang menjadi sumber data. Lalu setelah kita membuat connectionnya, kita klik get SQL select statement, dan kita pilih tabel yang akan menjadi sumber datanya. Pada bagian pertama ini yaitu tabel customers, kemudian klik OK, nanti akan muncul confirmation window untuk mengkonfirmasi apakah kita akan memasukkan juga nama dari setiap kolom yang ada dalam tabel, sehingga tampilannya akan muncul seperti berikut ini. Lalu klik OK. Selanjutnya buka menu desain, klik output, dan kita akan drag icon step table output ke laman utama tadi. Bisa lihat di sini sebagai contoh, di drag ke tengah dan ditaruh di samping dari table input. Lalu klik 2 kali untuk mengkonfigurasi properties yang dimiliki, yaitu yang pertama kita rename nama stepnya, lalu untuk connection kita buat baru karena connection yang pertama tadi merujuk ke database yang menjadi sumber dari data tersebut. Sedangkan untuk tabel output ini akan kita buat koneksi yang harusnya merujuk ke database di mana kita akan menyimpan data yang telah kita olah. Selanjutnya kita buat koneksinya, bisa dilihat di sini bahwa database name-nya sudah berbeda dengan nama dari database yang dimiliki sebelumnya. Target table customers dari skema atau database yang dimaksud di sini still wheels underscore out. Kemudian klik OK, lalu kita membuat connection atau yang biasa disebut dengan hub dengan mengklik tombol shift pada keyboard, kemudian kita klik dari icon pada tabel input, kemudian kita arahkan ke tabel output, dan selanjutnya menambahkan
step tambahan, yaitu menambahkan step dummy do nothing untuk error handling dengan hasil akhir sebagai berikut. Pengujian transformasi dapat dilakukan dengan mengklik ikon ini atau dengan mengklik tombol F9 pada keyboard. Jangan lupa untuk save file transformation yang telah dibuat sesuai dengan nama yang diperlukan atau dibutuhkan. Lanjut, untuk pembuatan file transformation pada table payments, products, time, dan orders itu lebih kurang sama, sehingga pada bagian ini hanya ditampilkan tangkapan-tangkapan layar yang sekiranya menampilkan isi yang berbeda dibandingkan dengan step sebelumnya, yaitu pada table products. Maksud saya table customers. Jadi di sini table payment, table products, table time, dan table orders. Selanjutnya file transformation pada order fact. Nah, di sini ada sedikit yang berbeda, yaitu pembuatan atau pengisian kolom order fact ID. Jadi sesuai setara skema yang telah dibuat, ada kolom tambahan untuk tabel order fact ini yang dinamakan dengan order fact ID, berfungsi sebagai primary key pada tabel dimensi ini. Untuk pengisian value ke dalam kolom ini sendiri, kami menggunakan metode concatenation, yang dimana kami menghubungkan dua kolom, yaitu kolom order number dan product code, yang kemudian disimpan ke dalam kolom primary key tadi, yaitu order fact underscore ID. Kita pilih, untuk pembuatannya kita pilih concat fields dari bagian desain, kemudian kita drag dan kita place di laman utama, kemudian kita klik 2 kali, lalu kita konfigurasi properties yang dimiliki. Seperti di sini mengganti step name, lalu memasukkan nama dari kolom tujuan, baru panjang dari kolom tersebut, kemudian separator atau pemisah yang akan menjadi penanda dari value yang digabungkan nanti atau value yang di-concatenate nanti. Kemudian kita klik get fields untuk mendapatkan kolom-kolom dari tabel yang ada yang kita hubungkan dengan step ini. Dan di sini karena hanya dibutuhkan kolom order number dan product code, saya hapus untuk kolom pada bagian di bawahnya, yaitu kolom quantity order dan seterusnya, sehingga hanya menyisakan kolom order number dan product code. Lalu klik OK untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan langkah-langkah yang sama pada tabel-tabel sebelumnya, yaitu membuat tabel output atau step output table output dengan hasil sebagai berikut hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir membuat tabel fact dengan nama sales fact table. Untuk tabel sales fact table ini sendiri, dia memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan tabel-tabel pada bagian sebelumnya. Jadi untuk tabel sales fact table ini sendiri terdapat langkah-langkah yang berbeda maupun langkah-langkah tambahan. Langkah-langkah tersebut meliputi penggunaan select SQL statement pada step input table yang berbeda dan operasi perkalian antara dua buah kolom untuk membuat atau menghasilkan isi yang akan dimasukkan nanti ke dalam kolom total price. Jadi yang pertama menambahkan step table input dan membuat select SQL statement pada tabel sales fact table. Nah, bisa dilihat di sini berbeda dengan step-step sebelumnya yang hanya mengambil dari satu buah table. Di langkah yang ini kita menggunakan penggabungan dari setiap tabel dimensi yang ada. Menggunakan natural join, kita pilih properties yang dibutuhkan yang akan dimasukkan ke dalam tabel output nantinya, yaitu setiap primary key dan measure. Measure di sini adalah quantity order dan nanti total price. Tapi total price sebelumnya tidak ada pada tabel-tabel yang dipilih ini. Dia akan menjadi property yang akan baru ditambahkan nantinya, atau field yang baru akan ditambahkan nantinya. Selanjutnya concat fields untuk membuat order fact ID, karena pada bagian sebelumnya kita hanya memasukkan ke dalam tabel tujuan, dan di sini kita mengambil dari tabel sumber, tidak ada kolom order fact ID, sehingga kita harus membuatnya kembali
menggunakan kolom order name dan product code yang di concat. Lalu membuat kolom atau mengisi kolom total price dengan pertama menambahkan step calculator ke dalam file transformasi ini. Kita drag file calculatornya, kemudian kita hubungkan dengan kedua step sebelumnya, lalu kita adjust seperti mengganti nama dari step, yaitu di sini calc underscore lalu underscore price, lalu new fieldnya atau new field yang akan dihasilkan, field baru atau kolom baru yang akan dihasilkan diberi nama total price dan calculation. Jadi operasi yang akan dilakukan itu untuk bagian ini yaitu A kali B, yaitu kolom A dikali dengan kolom B. Kolom A berisi price each, yaitu harga dari setiap barang yang ada. Kemudian untuk field B atau kolom B-nya yaitu jumlah dari barang yang dibeli, quantity order. Lalu klik OK untuk mengkonfirmasi dan dilanjutkan dengan tabel langkah-langkah yang sama seperti pada tabel-tabel sebelumnya. Dengan hasil akhir sebagai berikut. Dan yang selanjutnya yaitu pembuatan file job. Untuk pembuatan file job sendiri dapat kita lakukan dengan mengklik menu file, kemudian new, lalu job, atau bisa juga dilakukan dengan mengklik Ctrl Alt N pada keyboard. Lalu setelah tampil, kita tambahkan step start pada halaman utama yang dipilih dari pada bagian desain, kemudian general, lalu start. Kita drag, kita paste, kita drag, kita place, kemudian kita buka dan kita edit isi dari step start ini. Bisa dilihat sebagai contoh, job entry name tidak ada dirubah ya, tetap menggunakan start, kemudian tipenya interval in seconds 0, kemudian interval in minutes 60. Lalu drag ke bawah, bagian bawah dari window ini, karena pada penggunaannya bagian OK dan cancel ini tersembunyi, sehingga perlu di drag sedikit ke bawah untuk menampilkan tombol-tombol tersebut, lalu klik OK untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya menambahkan step transformation di bagian design, general, kemudian transformation. Lalu kita drag dan paste dan place di halaman utamanya, kemudian kita adjust. Kita bisa rename nama dari file transformasi ini yang digunakan dalam file job ini, bukan merujuk kepada nama dari file dengan format KTR yang disimpan. Lalu klik browse untuk mencari file yang akan digunakan, yaitu di sini file dim_customers_transformation. Kemudian klik open. Nah, bisa dilihat pada bagian transformasinya sudah terpilih file KTR-nya dengan format .ktr. Lalu lakukan langkah yang sama untuk tabel-tabel dimensi lainnya dan tabel fact juga, dan akan menghasilkan hasil akhir sebagai berikut. Jangan lupa untuk membuat koneksi atau hop antar step-step yang digunakan. Untuk melihat contoh dari pembuatan atau proses pembuatan file transformation dan job, kita review langsung pada file-file yang telah kita buat. Jadi bisa dilihat ini sebagai contoh tabel dimensi customers. Untuk pembuatannya klik design, kemudian input, lalu pilih table input, kemudian kita bisa adjust. Untuk kasus ini saya hanya akan tetap menggunakan table input, tidak akan dirubah karena hanya digunakan sebagai contoh. Kemudian connection kita pilih yang sudah ada, lalu bisa select SQL statement, get SQL select statement, lalu kita bisa pilih tabel yang akan digunakan, contohnya customers, oke. Lalu kita masukkan juga nama kolomnya, bisa lihat sudah tampil, lalu kita klik OK, kemudian kita cari tabel output, kita drag, kita place, lalu koneksinya kita hubungkan dengan koneksi yang sudah ada, karena di sini menggunakan file transformation yang telah ada di sini. Lalu target table-nya kita bisa pilih, bisa juga dengan mengklik seperti ini.
dengan tabel tujuan customers, lalu kita klik OK, kemudian kita buat koneksinya. Bisa juga bisa kita lakukan dengan menekan tombol shift, lalu kita klik pada tabelnya, atau bisa kita gunakan seperti ini. Bisa kita lakukan seperti ini. Jadi dengan mengklik menu yang sudah disediakan, kita drag dan kita klik lagi. Lalu dummy-nya pada bagian flow, kemudian ada dummy do nothing yang berfungsi pada bagian ini untuk error handling. Nah, bisa dilihat begini hasil akhirnya. Lebih kurang sama dengan yang ada pada bagian atas ini yang telah dibuat. Kita coba jalankan, misalkan dengan klik run di atas, bisa dilihat angka yang dilakukan berjalan dengan sukses. Kemudian step metriknya adalah sebagai berikut. Preview datanya bisa kita klik untuk melihat contoh preview dari data yang ada di dalam tabel yang dilakukan operasi. Customer SQ, Customer MY, dan untuk bagian ini bisa dilihat data yang harusnya ada dari Customer SQ malah dialihkan ke dummy dikarenakan saya telah menjalankan transformasi ini melalui file job yang telah saya buat juga sebelumnya. Sehingga di sini dia langsung mengalihkan ke dalam file dummy karena telah terisi di database tujuannya. Lalu ini pembuatan sales fact table-nya. Jadi ini query yang digunakan berbeda dengan tabel sebelumnya. Lalu concatenate untuk membuat isi dari kolom order fact. Lalu ini calculator untuk menghitung total price yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel sales fact table. Bisa dilihat ketika kita memeriksa field mappingnya ada satu kolom yaitu price each di source fields, kolom dari data sumber yang tidak dimasukkan karena tidak digunakan dan tidak ada kolomnya pada tabel tujuan. Lalu yang selanjutnya yaitu job, sales game job. Sudah saya jalankan sih, sehingga bisa dilihat pada contoh yang tadi telah terisi datanya. Dan untuk file transformation-nya bisa lihat ini contoh namanya, lalu browse untuk mencari file transformation yang akan digunakan. Dan ini merupakan hop-nya. Pastikan untuk selalu memperhatikan hop yang digunakan karena apabila kita tanpa sengaja melakukan disable, itu dapat mengganggu kelancaran dari job yang digunakan. Untuk start ini sendiri saya ganti ke no scheduling untuk keperluan pengujian. Lalu yang terakhir yaitu model multidimensional dan operasi olah pada data yang terintegrasi dengan Penthouse Server pada bagian yang ke-6. Itu sayangnya tidak dapat kami lakukan lebih dalam lagi dikarenakan limitasi yang ada pada Penthouse Server yang kami gunakan. Bisa dilihat ini merupakan Penthouse Server yang saya gunakan. Berikut merupakan tampilan home-nya. Nah, apabila kita ingin melakukan analisis, biasanya dengan mengklik create new di sini akan muncul menu untuk melakukan analisis. Tapi sayangnya untuk versi yang kami gunakan ini tidak didukung dengan kapabilitas tersebut sehingga hanya dapat dilakukan pembuatan data source. Bisa dilihat untuk data source-nya sendiri telah dibuat yaitu dengan nama MariaDB South, dan untuk persimakannya latihan underscore DW olah. Bisa kita klik kemudian kita edit. Nah, baru isinya untuk reportingnya seperti berikut, bagian analisis, measure yang digunakan, nama-nama table dan nama-nama kolom. Untuk langkah-langkah pembuatannya sendiri nanti akan ditambahkan pada laporan. Dan juga hal ini disebutkan pada website resmi dari Hitachi Vantaranya sendiri bahwa
Untuk Pentaho Community Project atau Pentaho Community Edition yang kami gunakan itu tidak didukung dengan kapabilitas-kapabilitas yang telah disebutkan tadi, yaitu untuk melakukan analisis. Karena bisa dilihat di sini, kebanyakan dari fitur-fitur yang didukung itu hanya pada Pentaho Enterprise Edition. Data Science Toolkit, Professional Service Packages. Kalau untuk Pentaho User Console tentu bisa, tapi contohnya report capabilities hanya dapat didukung pada versi Pentaho Enterprise Edition dan lain sebagainya. Sehingga kami dibatasi pada tahap pembuatan data source. Demikian demonstrasi dari saya. Terima kasih.